Halo semuanya mahasiswa Indonesia dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke. Kayak banyak banget ya ini followernya. Kali ini kita akan membahas satu tema yang santai, ringan aja, menyenangkan. Aduh, bagi saya sebagai seorang dosen. Tapi kalau buat kalian sebagai mahasiswa mungkin deg-degan juga. Temanya yaitu adalah bagaimana tipe-tipe mahasiswa yang disenangi atau tidak disenangi oleh dosen. Kalian termasuk yang mana? Wait. Pasti kalian suka ada aja tuh yang komentar, Bu, Ibu selalu bikin konten tentang mahasiswa yang disenangi dan tidak disenangi dosen. Tapi bikin dong sesekali tentang tipe dosen yang disenangi atau tidak disenangi mahasiswa. Pernah saya bikin ya, tapi kalau kan lihat itu meme-meme kucing. Jadi itu tuh sebenarnya kan saya sedang menjelaskan kan tipe-tipe dosen ya nggak sih? Tapi kan terselubung gitu ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi ini mungkin relatif ya tentang perspektif dosen ini yang disenangi atau tidak disenangi itu seperti apa. Tapi meskipun pandangan setiap dosen itu berbeda-beda, ada sih beberapa tipe umum ya yang selalu disenangi gitu, yang difavoriti ya. Tapi ada juga yang generalnya secara umum, tipe-tipe seperti apa sih yang bikin kita tuh geleng-geleng kepala tuh ya, si anak ini teh gitu ya, yang bikin kesel, yang bikin gitu ya, ada gitu ya beberapa tipe. Nah, baiknya sih kalian mengenali supaya bisa menghindari gitu tipe yang tidak disenangi itu seperti apa. Oke, kita bahas yang pertama yang tipe disenangi, mahasiswa proaktif. Ini kita tuh seneng banget sama mahasiswa yang apa-apa itu dia inisiatif, lalu aktif bertanya, rajin, ngasih feedback. Kalau kita tanya juga dia menjawab, dan bahkan dia ikut gitu loh, bantu bikin suasana bimbingan tuh. Kalau ada bimbingannya rame tuh dia membuat suasananya hidup, menjawab pertanyaan dosen, nggak diem aja, nggak pelongo aja gitu ya. Menyenangkan karena biasanya mahasiswa proaktif tuh udah siap juga gitu dengan berbagai hal yang akan ditanyakan oleh dosennya gitu ya. Jadi anaknya well prepare kalau yang proaktif itu. Nah, biasanya mereka lebih paham tentang skripsi mereka sehingga diskusi sama dosennya itu berjalan lebih lancar, lebih asik. Jadi dosennya tuh nggak kayak ngejelasin satu arah. Karena ada tipe mahasiswa yang kalau dijelasin tuh dia ngangguk-ngangguk, tapi nanti begitu minggu depan disuruh bawa perbaikan nggak dibenerin gitu. Atau ditanya ini itu tentang skripsinya tapi nggak paham sama sekali gitu. Bahkan apa yang dia tulis tuh nggak paham, itu ada. Nah, kalau mahasiswa proaktif itu biasanya mereka paham apa yang mereka tulis, mereka paham, mereka juga aktif bertanya kalau nggak paham gitu. Nah, ini menyenangkan ya. Tipe yang kedua adalah mahasiswa yang tepat waktu dan disiplin. Nah, siapa sih yang nggak seneng ya sama orang yang tepat waktu dan disiplin? Jadi kalau janjian jam 7 pagi ya datang jam 7 pagi, kalau perlu kurang dari itu ya. Jam 8 ya jam 8, jam 1 siang ya jam 1 siang gitu. Kasih waktu lah ya, prepare sebelumnya gitu, udah sampai di lokasi janjian bimbingan sama dosen. Nah, itu tandanya kan dia serius, tandanya dia sungguh-sungguh, tandanya dia menghargai waktu yang udah kita luangkan untuk bertemu mereka. Kalian pasti bilang ya, iya kan membimbing itu kewajiban dosen. Iya, betul, kewajiban dosen, makanya disepakati waktunya ya. Jadi kalian datanglah sesuai waktu yang disepakati itu. Terus banyak yang nanya lagi, Bu, gimana dosen yang suka nggak tepat waktu? Ya sekarang gini lah ya, kita kan susah ya mengubah orang. Kalian sebagai mahasiswa ya kalian aja dulu yang beritikat baik. Kalau kaliannya udah tepat waktu terus, nggak ada tuh celah salahnya dari kalian. Kalau bimbingannya nggak jalan, berarti yang salah adalah dosennya. Tipe mahasiswa yang ketiga adalah mahasiswa yang sopan dan menghargai. Aduh ya Allah, ilmu tanpa adab itu kan apalah artinya? Mau sepintar apapun kalian, kalau kalian nggak sopan ya tidak berarti juga ya di masyarakat itu ya. Jadi sikap sopan itu penting. Sikap sopan itu dapat terlihat kalau ketika kalian bimbingan tuh, mulai dari itu berkomunikasinya langsung bersama dosennya saat bimbingan atau saat kalian ngirim chat ya, terlihat. Bahkan dari cara berpakaian kalian, pakaian yang sopan, rapi, bertemu dosen, wah kita seneng ya, wangi, cerah, ramah gitu ya. Karena ada mahasiswa tuh yang wajahnya cemberut aja. Saya sering negur mahasiswa, kamu jangan cemberut wajahnya. Enggak Bu, ini bawaan asli saya. Enggak ada itu bawaan asli ya. Kalian kalau mau bertemu orang ya kalian harus berlatih wajahnya supaya ramah. Bukan berpura-pura ya, tapi diatur gitu loh wajahnya untuk menunjukkan kesopanan pada orang lain. Hormat dan sopan itu bukan tentang dosen gila hormat ya kan. Kalau kalian suka bilang gitu, dasar dosen gila hormat, enggak, ini tuh akan berlaku di dunia kerja juga nanti saudara-saudara. Tetap ya,
kita harus menghormati yang lebih tua. Kalian juga kalau jadi orang yang lebih tua ya, pada kadar tertentu pasti ingin dihargai. Nah, yang berikutnya adalah mahasiswa yang inisiatif dan mandiri. Jadi dia tuh inisiatif tanpa diminta, mencoba mencari tahu terlebih dahulu. Memang hal-hal yang harus dia lakukan tuh dia cari tahu, dia mandiri, dia mencoba men-searching sendiri, bahkan belajar dulu sendiri. Saya beberapa kali loh mengerjakan membimbing mahasiswa skripsian, bahkan saya ikut belajar dengan dia karena dia yang tahu lebih dulu. Gini Bu, cara menarik sampel dengan menggunakan aplikasi ini. Aplikasinya itu saya nggak pernah pakai, tapi dia lihat baca di jurnal bisa pakai aplikasi itu, terus dia download dan dia yang ngajarin saya gitu. Seneng banget. Sampai sekarang saya masih suka kontakan sama mahasiswa ya tersebut. Itu luar biasa kalau buat saya. Skripsinya dapat A ya. Oke. Nah, berikutnya adalah yang disukai dosen, mahasiswa yang open minded ya. Jadi mahasiswa tuh jangan pundungan. What is pundungan in Indonesia? Gampang merajuk, titik dikit langsung sedihnya berkepanjangan, langsung nggak mau lagi bimbingan, langsung menghilang. Padahal disuruh revisi yang sebenarnya itu memperbaiki skripsi kalian. Dosen tuh kalau nyuruh kalian revisi artinya ada sesuatu yang harus diperbaiki dan ini untuk kebaikan kalian. Di dunia kerja nanti pun kerjaan kalian tuh akan diminta untuk direvisi, saudara-saudara. Ya terus aja revisi sampai benar. Jadi hitung-hitung ini tuh kalian latihan. Dan ini juga ketika kalian punya keinginan meneliti sesuatu, dosennya bilang gimana kalau kamu arahkan gini. Nah, kamu tuh melihat itu sebagai sesuatu yang positif. Ada yang bilang, wah aku ditolak gitu ya, wah dan lain-lain. Padahal itu memang untuk kebaikan kalian ya. Oke, kita masuk ke yang berikutnya. Semoga kalian bukan termasuk yang di sini, yaitu tipe mahasiswa yang kurang disenangi oleh dosen, yang suka bikin greget gitu ya. Yang pertama adalah mahasiswa yang pasif dan tidak peduli. Jadi kalau bimbingan tuh duduk, diem, ditanya dulu mana proposalnya, baru ngasihin proposal, mana filenya, baru ngasihin file gitu loh. Jadi kurang berinteraksi. Dibilang ada pertanyaan, enggak Bu gitu. Ya tapi ketika nanti ditanya, kamu ngerti enggak? Bilangnya ngerti, tapi suruh jelasin lagi enggak ngerti ternyata. Nah itu tipe pasif tuh bikin gregetan ya. Jadi kadang tuh kita kayak ngomong sama tembok, kan kalian yang ada kepentingannya juga. Jadi kita kayak yang akhirnya jadi dosen juga mungkin nggak terlalu semangat lagi gitu, karena kaliannya nggak semangat. Jadi kalian kalau mau bimbingan pastikan kalian menunjukkan bahwa kalian antusias. Berikutnya adalah nih pasti ya, mahasiswa yang suka telat dan tidak disiplin ya. Pasti semua orang nggak suka. Di dunia kerja pun sama. Kalau kalian suka telat, nggak disiplin, wah nggak bisa. Orang lain juga tidak akan menghargai kalian. Berikutnya adalah mahasiswa yang tidak sopan dan tidak menghargai. Datang ke kampus mau bimbingan tapi pakai crop top. Enggak. Kalau di prodi saya udah nggak boleh masuk ke ruang prodi. Pasti kata-katanya gini sama dosennya, kamu ini mau bimbingan atau mau ke mall ya? Sana ganti. Atau ada yang pakai selop doang gitu, mau bimbingan pakai selop, ketruk. Kamu mau bimbingan pakai selop, meskipun dari Mutiara tidak bisa. Nih baca aturannya, ke prodi ini harus pakai sepatu ya misalnya. Jadi kalian untuk tahu menghargai sesuatu, lihat aturan yang ada di sana juga ya. Sesuaikan dengan norma yang ada, yang berlaku di sana tentang kesopanan ini gitu ya. Kemarin ada tuh yang di konten video cina ke kampus pakai lingerie. Saya sampai saya cari si orang yang pakai lingerie itu, kirain bikin bergairah, si lingerinya tuh buluk ternyata. Ya, ini maksudnya, tapi itu kan contoh ya bahwa suka ada aja mahasiswa yang suka neko-neko itu, yang kayak gitu, yang nggak sopan ya. Mungkin kalian anak baik-baik sehingga emang ada Bu mahasiswa yang nggak sopan, ada ya gitu. Jadi kalian jangan ya, yang sopan dan normatif aja ya, oke? Nah yang keempat, ini yang terakhir, yang paling tidak disukai adalah kalian yang tidak jujur, kalian yang curang. Termasuk diantaranya plagiat, memalsukan tanda tangan, memalsukan surat. Itu sebenarnya bukan tentang tidak senang, tapi tentang sedih, kecewa rasanya. Kemarin saya juga baru mengalami, ada mahasiswa saya memasukkan tanda tangan dosen ya, mungkin nggak tahu saya sekepepet apa sih sampai harus memasukkan. Dosennya juga kalau dia misalnya mahasiswa itu susah menemui, saya tuh udah bilang sama mahasiswa saya, kalau ada dosen yang susah ditemui, kalian tinggal bilang sama saya sebagai kaprodi. Di prodi saya tuh kalau dosen-dosennya udah saya telepon, mereka tuh datang dan nggak akan mengkonfrontir mahasiswanya, enggak. Kita udah bikin kesepakatan kok, saya udah sama dosen-dosen juga, Bapak Ibu kalau susah ditemui mahasiswa, memang mahasiswa sudah diminta untuk mengontak saya. Jadi saya yang akan mengontak Bapak Ibu, takutnya Bapak Ibu sibuk. Jadi kalau mahasiswa kan suka kelewat ya, kan kalau saya yang nelfon mah pasti ngeh ya gitu. Jadi ya kayak gitu ya.
Tapi ketika ada orang mahasiswa yang kita percaya itu ternyata dia memasukkan tanda tangan, aduh sedih banget saya. Anaknya nangis karena sedih, nggak tahu sedih, nggak tahu malu, nggak tahu karena menyesal gitu ya. Tapi menyesal salah satu tanda yang baik, karena ada loh orang yang sudah melakukan kecurangan tapi nggak nyesel. Ada ya, jangan salah ya. Jadi nyesal juga tandanya dia mau berubah ke arah yang lebih baik. Tapi janganlah ya melakukan kecurangan, karena kalian nggak tahu resikonya bisa jadi lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Dan kalau di prodi kami, kalau memasukkan tanda tangan, surat atau apa, orang tuanya ditelepon, dipanggil, ya lah orang tuanya harus tahu bahwa anaknya tuh seperti itu. Jadi kita bisa mengawasi bersama-sama supaya anaknya tidak berkelanjutan melakukan kesalahan-kesalahan yang seperti itu. Ya kalian kepepet apapun, jangan sampai melakukan pemalsuan, plagiarisme, kecurangan apapun, karena itu udah bukan kenakalan lagi, itu udah bukan kelalaian lagi, itu kejahatan. Oke, itu saja tadi bincang-bincang kita tentang tipe mahasiswa yang disukai dan kurang disukai oleh dosen. Semoga ini tidak membuat kalian jadi marah atau apa, tapi kita jadiin sarana untuk introspeksi diri juga. Karena menurut saya sih ini bukan hanya tentang mahasiswa dan dosen, tapi di lingkungan masyarakat pun ini adalah norma-norma yang umum. Ini hal-hal yang umum ya, tentang yang disukai dan tidak disukai tadi. Oke, thank you. Bye.